Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Yunita. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Industri. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas besar 2, Mekanika Teknik. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang momen dan kopel. Langsung saja ke introduction momen and kopel. Analisis dua dimensi seringkali dengan mudah untuk menentukan besaran momen dengan perkalian skalar menggunakan aturan panjang lengan momen. Akan tetapi, dalam 3 dimensi, penentuan jarak tegak lurus antara suatu titik atau garis dan garis aksi gaya bisa menjadi perhitungan yang menyulitkan. Pendekatan vektor dengan perkalian lintas bidang kemudian menjadi menguntungkan. Jadi, dalam analisis 2 dimensi, lebih mudah menggunakan cara perkalian skalar, tetapi jika menentukan jarak tegak lurus dalam 3 dimensi itu ada cara yang lebih mudah lagi, yaitu dengan menggunakan perkalian lintas bidang. Yang pertama adalah kopel. Momen yang dihasilkan oleh dua gaya yang sama, berlawanan, dan non-linear disebut dengan kopel. Kopel memiliki sifat unik tertentu dan memiliki peran dan terapan penting dalam mekanika. Pertimbangan aksi dua gaya yang sama dan berlawanan, F dan negatif F, dengan jarak dalam kurung D terpisah, seperti yang ditunjukkan pada gambar A ini. Kemudian, kedua gaya ini tidak dapat digabungkan menjadi satu gaya karena jumlah mereka di segala arah adalah 0. Efek satu-satunya adalah menghasilkan kecenderungan rotasi. Momen gabungan dari dua gaya pada sumbu normal terhadap bidangnya dan melewati setiap titik 0 di bidang mereka adalah kopel M. Kopel ini memiliki besar atau ukuran. Nah, besaran atau ukurannya itu bisa dihitung dengan rumus M sama dengan F dalam kurung A ditambah D dikurangi FA, atau M sama dengan F dikali D. Jadi, untuk kedua gaya ini tidak dapat digabungkan. Kenapa? Karena mereka, jika dijumlahkan dari segala arah pun hasilnya akan 0. Maka efek satu-satunya adalah menghasilkan kecenderungan rotasi. Selanjutnya adalah momen. Selain kecenderungan untuk menggerakkan benda ke arah pusat terapannya, gaya juga cenderung untuk memutar benda di sekitar sumbu. Sumbu dapat berupa garis apapun yang tidak berpotongan atau sejajar dengan garis gaya. Tendensi rotasi ini dikenal sebagai momen gaya. Momen juga disebut sebagai torsi, dirumuskan dengan M sama dengan gaya dikali jarak, yaitu yang tadi M sama dengan F dikali D. Selanjutnya adalah momen pada aplikasi 3 dimensi. Pertimbangan gaya F dengan garis aksi tertentu yang bekerja pada benda dan titik 0 apapun yang tidak ada di baris ini. Titik 0 dan garis F membentuk bidang A. Titik 0 dan garis F membentuk bidang A. Momen M0 dari F terhadap sumbu melalui 0 normal ke bidang memiliki besaran M0 sama dengan FD, di mana D adalah jarak tegak lurus dari 0 ke garis F. Momen ini juga disebut sebagai momen F terhadap titik 0. Jadi, gambar ini disebut sebagai momen F terhadap titik 0. Nah, vektor M0 adalah normal terhadap bidang dan diarahkan sepanjang sumbu melalui 0. Kita dapat menjelaskan besaran dan arah M0 oleh hubungan bidang silang vektor yang ditunjukkan pada gambar. Jadi kita bisa menghasilkan besaran yang disebutkan oleh arah M0 itu dengan menyilangkan vektor yang ditunjukkan pada gambar. Vektor R berjalan dari 0 ke sembarang titik garis F, seperti dijelaskan dalam gambar. Hasil perkalian dari R dan F adalah memiliki besaran R sin alfa dikali F, atau sama dengan FD, atau bisa disebut dengan besaran M0.
Arah dan momen yang benar saat ini ditetapkan oleh aturan tangan kanan. Jadi kita bisa menggunakan caranya supaya lebih jelas itu dengan menggunakan aturan tangan kanan. Bisa dipraktekkan. Dijelaskan sebelumnya. Jadi dengan R dan F diperlakukan sebagai vektor bebas yang berasal dari 0. Ibu jari menunjuk ke arah M0. Berarti ibu jari itu sebagai M0. Jika jari-jari tangan kanan melengkung ke dalam arah putaran dari R ke F melalui sudut alfa. Nah, untuk jari-jarinya ini memutar ke arah sudut alfa. Oleh karena itu, bisa dituliskan momen F terhadap sumbu 0 sebagai perintah R dikali F. Vektor harus dipertahankan karena jika dibalik F dikali R maka akan menghasilkan vektor dengan arti yang berlawanan. Nah, jika R dikali F maka itu hasilnya adalah M0. Nah, tapi jika F dikali R hasilnya akan berlawanan, yaitu hasilnya akan negatif F0. Selanjutnya adalah evaluating the cross product. Hasil kali silang untuk M0 dapat dituliskan dalam bentuk determinan. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan cara determinan, bentuk determinan, dan ini adalah rumusnya. Perhatikan simetri dan urutan persyaratannya, dan perhatikan bahwa sistem koordinat tangan kanan harus digunakan. Jadi, kita bisa menggunakan aturan tangan kanan yang tadi. Ekspansi dari determinan yang diberikan. Untuk mengetahui rahasia dalam proses hasil silang, periksa ketiga komponennya, momen, gaya di sekitar titik seperti yang diperoleh dari gambar. Gambar ini menunjukkan tiga komponen gaya F yang bekerja pada titik A. Dalam gambar ini menunjukkan tiga komponen gaya F yang bekerja pada titik A. Gaya F. Oh iya, berarti ada FZ, FY, Fx. Benar, ada tiga gaya. Relatif terhadap 0 oleh vektor R. Relatif terhadap 0 oleh vektor R. Ya, betul. Besaran skalar momen gaya-gaya ini terhadap sumbu X min, Y min, dan Z positif melalui 0 dapat diperoleh dari aturan lengan momen. Dan yang sesuai dengan sumbu masing-masing dalam ekspansi determinan untuk persilangan hasil R dikali F. Ini bisa kita lihat dari gambar rumusnya seperti ini. Nah, selanjutnya adalah momen terhadap sumbu tak beraturan. Kita dapat memperoleh pernyataan untuk momen M lambda dari F terhadap sumbu lambda yang melalui 0. Berarti pada bagian ini kita sudah menggunakan lambda atau panjang dari F terhadap sumbu lambda yang melalui 0. Ya. Seperti yang ditunjukkan gambar, jika N adalah vektor satuan pada arah lambda, maka kita dapat menggunakan pernyataan produk titik untuk komponen vektor seperti yang dijelaskan dalam gambar. Bisa dilihat gambar 2/7 untuk mendapatkan M0 dikali N komponen M0 ke arah lambda. Skalar ini besarnya dari saat M lambda dari F terhadap lambda. Untuk mendapatkan pernyataan vektor untuk momen M lambda dari F terhadap lambda, kalikan besarnya dengan vektor satuan arah N. Untuk mendapatkan M lambda sama dengan R dikali F kali N dikali N lagi. Jadi ini rumusnya untuk jika kita melewati jika gaya itu terhadap sumbu lambda melalui 0. Nah, di mana R dikali F menggantikan M0. Pernyataan R dikali F kali N dikenal sebagai hasil skala rangkap 3. Karena perkalian silang tidak dapat dibentuk oleh vektor dan skalar. Dengan demikian, asosiasi R dikali F dikali N tidak akan memiliki arti. Hasil 3 skalar dapat diwakili oleh determinan. Nah, jadi akan lebih mudah lagi jika menggunakan menggunakan cara hasil kali 3 skalar ini. Gitu.
teorema Varignon dalam 3 dimensi. Teorema Varignon dalam 3 dimensi dalam gambar ini kami memperkenalkan teorema Varignon dalam 2 dimensi. Teorema dengan mudah diperluas ke 3 dimensi. Nah, untuk gambar 2 garis miring 24 ini adalah menunjukkan sebuah sistem gaya serentak F1, F2, F3. Jumlah momen tentang 0 dari kekuatan ini. Maka rumusnya yang ini, R dikali F1 tambah R dikali F2 ditambah R kali F3 dan seterusnya. Di mana kita telah menggunakan hukum distributif untuk hasil silang menggunakan simbol M0 untuk mewakili jumlah momen di sisi kiri persamaan di atas. Jadi persamaannya yaitu M0 adalah jumlah dari R dikali F sama dengan R dikali R. R besar. Persamaan ini menyatakan bahwa jumlah momen sistem gaya serentak di sekitar suatu titik sama dengan momen penjumlahannya terhadap titik yang sama, seperti disebutkan dalam gambar. Prinsip ini memiliki banyak penerapan dalam bidang mekanik. Selanjutnya adalah kopel dalam 3 dimensi. Konsep kopel diperkenalkan di gambar 2 garis miring 25 dan mudah diperpanjang ke 3 dimensi. Gambar ini menunjukkan dua gaya yang sama dan berlawanan F dan negatif F bekerja pada sebuah benda. F dan negatif F bekerja pada sebuah benda. Vektor R berjalan dari titik B manapun pada garis aksi dari negatif F ke sembarang titik A. Pada garis aksi F, titik A dan B adalah terletak oleh vektor RA dan RB dari setiap titik 0. Momen gabungan dari dua gaya di sekitar 0 adalah ini. M sama dengan RA dikali F ditambah RB dikali negatif F sama dengan R dalam kurung RA dikurangi RB dikali R. Namun, RA dikurangi RB sama dengan R, sehingga semua referensi ke pusat momen 0 menghilang, dan momen kopel menjadi M sama dengan R dikali F. Namun, RA dikurangi RB adalah R, sehingga semua referensi ke pusat momen 0 menghilang, dan momen kopel menjadi demikian. Momen kopel sama terhadap semua poin. Nah, jadi untuk besaran momen dan kopel itu adalah M sama dengan R dikali F. Untuk besaran momennya saja itu adalah M sama dengan F dikali D. Momen kopel adalah vektor bebas, sedangkan momen gaya di sekitar suatu titik yang juga merupakan momen sebuah sumbu yang ditentukan melalui titik adalah vektor geser yang arahnya sepanjang sumbu melalui titik. Seperti dalam kasus 2 dimensi, kopel cenderung menghasilkan rotasi murni sekitar sumbu normal terhadap bidang gaya yang merupakan kopel. Vektor kopel mengikuti semua aturan yang mengatur jumlah vektor. Jadi, pada gambar 2 dari miring 26 ini, vektor kopel F1 sesuai dengan F1. Dan F1, negatif F1 dapat ditambahkan seperti yang ditunjukkan pada kopel vektor M2. Karena F2 dan negatif F2 untuk menghasilkan kopel M yang pada gilirannya bisa jadi diproduksi oleh F dan negatif F. Nah, dalam gambar ini kita belajar cara mengganti gaya dengan ekuivalennya sistem kopel paksa. Anda juga harus dapat melakukan penggantian ini dalam 3 dimensi. Prosedurnya dapat dilihat dari gambar 2 garis miring 27 ini, di mana gaya F yang bekerja pada benda kaku di titik A digantikan oleh sebuah gaya yang sama di titik B, dan pasangan M A dan kopel M sama dengan R dikali F. Dengan menambahkan persamaan dan gaya berlawanan F dan negatif F di B, kita mendapatkan kopel terdiri dari negatif F dan F. Jadi,
kita melihat bahwa vektor kopel adalah momen gaya asli tentang titik di mana gaya dipindahkan. Kami menekankan bahwa R adalah vektor yang berjalan dari B ke titik manapun pada garis aksi gaya asli yang melewati A. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan kopel 3 dimensi. Kita bisa lihat, ternyata penerapan kopel 3 dimensi itu bisa digunakan dalam industri. Maka pembahasan ini cocok atau pembahasan ini bisa diterima dan bisa diterapkan dalam industri. Contohnya, kita bisa lihat di gambar ini. Ini adalah sebuah penerapan kopel 3 dimensi yang diterapkan dalam sebuah kabel sistem. Nah, kabel sistem ini seperti jembatan yang ada kabel-kabelnya ini merupakan sebuah terapan dari kasus kopel 3 dimensi. Begitu. Nah, yang pertama itu adalah sampel problem. Sampel problem yang di sini adalah turnbuckle dikencangkan sampai tegangan pada kabel AB 2,4 kN. Tentukan momen terhadap titik 0, gaya kabel yang bekerja pada titik A, dan besarnya momen ini. Oke, kita jawab satu-satu. Nah, untuk jawaban yang pertama itu kita bisa menggunakan rumus ini. T sama dengan 2,4 dalam kurung 0,8 I ditambah 1,5J dikurangi 2K per akar dari 0,8 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Hasilnya adalah 0,273 kN. Jawaban yang kedua, kita bisa menggunakan rumus M0, yaitu rumus momen. M0 sama dengan R0A dikali T dalam kurung 1,6 dikali I ditambah 2K dikali dalam kurung 0,731 I ditambah 1,371J dikurangi 1,829K. Hasilnya adalah 14,14 kN. Untuk jawaban yang ketiga, kita bisa menggunakan rumus M0, yaitu M0 sama dengan akar dari 2,74 pangkat 2 ditambah 4,39 pangkat 2 ditambah 2,19 pangkat 2. Hasilnya adalah 5,62 kN M. Nah, demikianlah pembahasan yang saya sampaikan itu. Kita bisa menarik kesimpulannya. Yang pertama adalah momen. Kecenderungan gaya untuk memutar benda di sekitar sumbu adalah dijelaskan oleh momen atau torsi, yang merupakan vektor kuantitas. Kita telah melihat bahwa menemukan momen A, kekuatan, sering difasilitasi dengan menggabungkan momen komponen gaya. Saat bekerja dengan vektor momen, Anda harus mampu, yang pertama, tentukan momen dengan menggunakan aturan momen ARM. Kedua, gunakan perkalian vektor untuk menghitung momen vektor dalam hal vektor gaya dan vektor posisi yang menempatkan garis aksi gaya. Ketiga, memanfaatkan teorema Varignon untuk menyederhanakan perhitungan momen, baik dalam bentuk skalar maupun vektor. Keempat, gunakan perkalian 3 skalar untuk menghitung momen vektor gaya di sekitar sumbu tertentu melalui A yang diberikan poin. Kedua adalah kopel. Kopel adalah gabungan dari dua momen yang sama, berlawanan dan gaya non-kolinier. Efek unik dari sebuah kopel adalah untuk menghasilkan putaran atau rotasi murni dimanapun kekuatan berada. Kopel itu berguna dalam menggantikan suatu gaya yang bekerja pada suatu titik oleh sistem pasangan gaya. Oleh sistem kopel gaya di A titik yang berbeda. Untuk mengatasi masalah yang melibatkan kopel, Anda harus mampu, yang pertama, hitung momen pasangan
hitung momen kopel berdasarkan kopel kekuatan dan jarak pemisahan mereka atau apapun vektor posisi untuk menemukan garis aksinya. Kedua, gantikan gaya tertentu dengan kopel gaya ekivalen sistem dan sebaliknya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri, umumnya untuk teman-teman semua yang menonton video saya ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.